Cara belajar saat lagi malas. Saat merasa malas, seringkali kita merasa kesulitan untuk memulai belajar. Pikiran tentang tugas yang menumpuk atau ujian yang harus dipersiapkan bisa membuat kita merasa tertekan. Namun, meskipun rasa malas datang begitu kuat, ada beberapa cara yang bisa kita coba untuk tetap melanjutkan belajar tanpa merasa terbebani. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu kita tetap belajar meski dalam keadaan malas. 1. Menerima perasaan malas tanpa menyalahkan diri sendiri. Hal pertama yang perlu dilakukan saat merasa malas adalah menerima perasaan tersebut tanpa menyalahkan diri sendiri. Rasa malas adalah bagian dari kehidupan kita yang wajar, dan terkadang itu datang sebagai sinyal tubuh atau pikiran yang membutuhkan waktu untuk istirahat. Malas bukan berarti kamu tidak bisa belajar, melainkan itu adalah sebuah tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak. Jangan biarkan rasa malas membuatmu merasa buruk tentang diri sendiri. Dengan menerima rasa malas ini, kamu akan merasa lebih tenang dan bisa memulai langkah-langkah kecil untuk mengatasinya. Ingat, tidak ada yang sempurna dalam belajar, dan setiap orang pasti mengalami saat-saat malas. Kenapa ini penting? Dengan menerima rasa malas tanpa menghakimi diri, kita bisa mencegah perasaan bersalah atau stres yang berlebihan. Stres berlebihan justru bisa memperburuk rasa malas, membuat kita semakin sulit untuk mulai belajar. Sebaliknya, dengan menerima perasaan tersebut, kita memberi diri kita izin untuk beristirahat sejenak, sembari mencari cara untuk melanjutkan proses belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. 2. Buat tujuan kecil dan realistis. Salah satu alasan utama mengapa kita merasa malas adalah karena kita melihat tugas yang ada sebagai hal yang besar dan menakutkan. Jika kita terus memikirkan tugas tersebut dalam gambaran yang sangat besar, kita bisa merasa kewalahan dan akhirnya menunda-nunda. Oleh karena itu, salah satu cara efektif untuk mengatasi rasa malas adalah dengan memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Misalnya, jika kamu sedang mempersiapkan ujian, alih-alih berfokus pada seluruh materi, fokuslah pada satu bab atau satu topik dalam waktu tertentu. Misalnya, hari ini saya akan mempelajari bab 1 selama 30 menit, atau saya akan menyelesaikan 5 soal latihan hari ini. Kenapa ini bekerja? Ketika kita memecah tugas besar menjadi bagian kecil, tugas tersebut akan terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk dimulai. Hal ini membantu kita untuk merasakan pencapaian yang lebih cepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi kita untuk melanjutkan. Setiap langkah kecil yang berhasil kita selesaikan akan memberikan dorongan positif untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. 3. Gunakan teknik Pomodoro. Jika kamu merasa malas dan cenderung mudah teralihkan perhatiannya, cobalah untuk menggunakan teknik Pomodoro. Teknik ini adalah salah satu metode yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas, bahkan ketika kita merasa malas. Teknik Pomodoro melibatkan pembagian waktu belajar menjadi sesi-sesi yang lebih singkat dan terfokus. Sebagai contoh, kamu bisa belajar selama 25 menit penuh tanpa gangguan, kemudian diikuti dengan 5 menit istirahat. Setelah 4 sesi Pomodoro, 100 menit belajar dengan 15 menit istirahat, kamu bisa mengambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 20-30 menit. Kenapa ini efektif? Salah satu alasan kenapa teknik ini bekerja adalah karena waktu yang dibatasi membuat kita merasa tidak terbebani untuk belajar dalam waktu yang sangat lama. 25 menit adalah waktu yang cukup singkat untuk fokus, namun cukup panjang untuk membuat kita belajar secara efektif. Istirahat singkat di antara sesi belajar juga memberikan kesempatan bagi otak untuk memulihkan energi dan menghindari rasa jenuh yang bisa muncul selama belajar. 4. Cari lingkungan yang mendukung. Lingkungan sekitar kita sangat memengaruhi semangat belajar. Jika kamu belajar di tempat yang penuh gangguan, seperti di depan televisi atau tempat yang berantakan, itu akan membuat kita semakin sulit untuk fokus dan justru menambah rasa malas. Sebaliknya,
Menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar. Cobalah untuk memilih tempat yang bebas dari gangguan, seperti meja belajar yang rapi, dengan pencahayaan yang baik dan suasana yang mendukung konsentrasi. Jika di rumah terasa penuh gangguan, mungkin kamu bisa mencoba belajar di perpustakaan, kafe yang tenang, atau tempat umum lainnya yang bisa membuatmu lebih fokus. Kenapa ini penting? Lingkungan yang bersih dan teratur dapat membantu pikiran kita menjadi lebih terstruktur dan tidak mudah terganggu. Selain itu, suasana yang nyaman dan tenang akan membuat kita merasa lebih rileks dan siap untuk belajar. Dengan menciptakan tempat belajar yang ideal, kita juga memberi sinyal pada diri sendiri bahwa ini adalah waktu yang serius untuk fokus. 5. Mulai dengan hal yang paling menyenangkan. Jika kamu merasa malas dan tidak tahu harus mulai dari mana, mulailah dengan topik atau bagian yang paling kamu nikmati. Misalnya, jika kamu sedang belajar untuk ujian, mulailah dengan materi yang lebih mudah atau bagian yang paling menarik bagimu. Ketika kita mulai dengan hal yang kita nikmati, kita bisa merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan ke bagian lainnya. Hal ini juga membantu kita untuk memasuki keadaan flow, di mana kita benar-benar tenggelam dalam proses belajar dan lupa waktu. Kenapa ini efektif? Mulai dengan hal yang menyenangkan bisa membuat kita merasa lebih bersemangat dan termotivasi. Ketika kita berhasil menyelesaikan bagian yang kita nikmati, kita akan merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapinya materi lainnya. Seiring berjalannya waktu, kita juga akan semakin terbiasa untuk belajar tanpa rasa malas karena kita sudah terbiasa menikmati prosesnya. 6. Gunakan musik atau suara yang menenangkan. Kadang-kadang, suasana yang terlalu sunyi atau terlalu berisik bisa mengganggu konsentrasi kita. Untuk itu, cobalah menggunakan musik instrumental atau suara latar alam, seperti suara hujan, ombak, atau angin. Musik yang tenang dan tidak mengandung lirik dapat membantu kita untuk tetap fokus dan rileks saat belajar. Beberapa orang bahkan merasa lebih termotivasi untuk belajar dengan mendengarkan musik yang meningkatkan mood mereka. Kenapa ini bekerja? Musik atau suara alam dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Musik instrumental atau suara alam memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan fokus, mengurangi gangguan, dan memungkinkan kita untuk lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Musik juga bisa memberi energi lebih saat kita merasa lelah atau malas. 7. Berikan hadiah untuk diri sendiri. Ketika kita berhasil menyelesaikan bagian kecil dari tugas yang kita mulai, beri dirimu hadiah. Hadiah bisa berupa sesuatu yang sederhana seperti camilan favorit, menonton episode serial TV, atau bermain game sejenak. Memberikan penghargaan pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan kecil akan meningkatkan rasa puas dan semangat untuk melanjutkan belajar. Ini juga dapat memberi motivasi tambahan untuk terus bekerja hingga tugas selesai. Kenapa? Ini penting. Hadiah atau penghargaan kecil setelah menyelesaikan bagian belajar tertentu akan membuat otak kita merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk melanjutkan. Ini membantu menciptakan asosiasi positif antara belajar dan perasaan bahagia, yang pada gilirannya akan mengurangi rasa malas. Kedelapan, ingatkan diri tentang tujuan besar. Saat kita merasa malas, seringkali kita lupa mengapa kita belajar di tempat pertama. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengingatkan diri kita tentang tujuan besar yang ingin kita capai. Entah itu ujian yang harus dilalui, karier impian yang ingin digapai, atau kemampuan baru yang ingin dikuasai. Mengingatkan diri akan tujuan besar ini bisa memberi kita dorongan untuk bangkit dari rasa malas dan melanjutkan usaha kita. Tulis tujuanmu di tempat yang mudah terlihat, seperti di meja belajar atau setel pengingat di ponselmu. Kenapa ini efektif? Dengan mengingatkan diri tentang alasan di balik usaha kita, kita dapat memotivasi diri untuk terus maju.
Mengingat tujuan akhir akan membantu kita untuk tetap fokus dan tidak teralihkan oleh rasa malas atau hal-hal yang tidak penting. Dengan pendekatan ini, belajar meskipun dalam keadaan malas bisa terasa lebih ringan dan terkelola. Mengingatkan diri tentang tujuan besar, memecah tugas menjadi lebih kecil, serta memberi penghargaan pada diri sendiri adalah kunci untuk menjaga semangat belajar tetap hidup.